Hai teman-teman semua, baiklah hari ini kita akan belajar tentang cara mencari jurnal. Diawali dari Scopus. Jadi Scopus adalah suatu layanan indeksasi dan penyedia database yang di dalamnya ada banyak sekali jurnal, di mana jurnal itu sudah diakui secara ilmiah. Sehingga kita masuk ke website Scopus, www.scopus.com. Nah, di sini ada layar seperti ini. Ketika sudah masuk ke scopus.com, lalu kita klik saja source, lalu subjek area kita pilih, lalu enter subjek area, kita ketikkan edu, nanti sudah akan masuk education. Kemudian kita klik apply. Setelah klik apply, di sini tentunya sudah ada education, karena kita mau mencari jurnal tentang pendidikan. Lalu silahkan diklik display only open access journal. Jadi nanti dia akan menampilkan jurnal-jurnal yang dapat kita akses, kita download seutuhnya jurnal itu. Kalau kita tidak klik display only open access journal, maka semua jurnal akan muncul, termasuk jurnal-jurnal yang hanya membagikan tidak keseluruhan jurnal. Jadi misalnya hanya bagian abstrak saja. Padahal kita kan sebenarnya kalau mencari jurnal itu tidak hanya abstraknya saja yang kita butuhkan, tapi di dalamnya juga kita harus tahu. Misalnya di abstrak itu kan hanya terdiri dari sekitar 150 sampai 250 kata. Sehingga tidak bisa menjelaskan secara detail jurnal tersebut. Kita harus membaca di dalamnya, misalnya apakah itu skala Likert-nya dia merujuk ke skalanya siapa, apakah skala 4, skala 5, skala 3, dan sebagainya. Lalu kita masukkan, maksud saya kita klik first quartile, second quartile. Ini adalah jurnal-jurnal yang ada di papan atas. Di papan atas pertama, papan atas kedua. Sebenarnya di third quartile atau kuartil ketiga ini juga nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih memilih 1 dan 2 saja. Kemudian kita klik jurnalnya saja. Jadi jurnal-jurnal yang hanya membahas tentang jurnal, bukan membahas tentang buku, proceeding, dan sebagainya. Jadi kita klik jurnal saja, lalu kita klik apply. Sehingga nanti akan ada Scopus akan menyampaikan informasi tentang jurnal-jurnal yang terkait dengan education yang bisa kita download seutuhnya, yang terdiri dari first quartile dan second quartile, yang di dalamnya hanya berisi jurnal. Jadi dia akan menyampaikan 734 halaman jurnal yang di dalamnya sudah terpercaya. Lalu kita harus lebih teliti lagi melihat di bagian highest percentile. Jadi jurnal itu sebenarnya membahas tentang apa sih? Meskipun dia menyampaikan bahwa saya itu membahas tentang education, tapi ternyata jurnal-jurnal yang masuk ke dia hanya sedikit sekali membahas tentang education. Lebih banyak membahas tentang health policy. Di jurnal yang nomor 1 ini ya. Di jurnal dia, meskipun dia mencantumkan bahwa dia itu menerima jurnal-jurnal education, tapi ternyata yang masuk ke dia tentang health policy. Di sini, di jurnal yang kedua ini, dia juga mencantumkan bahwa dia menerima jurnal education, tapi ternyata yang masuk ke dalamnya lebih banyak tentang law atau hukum. Nah, di sini tentang education 99% dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita klik yang ini. Kenapa saya tidak klik yang nomor 3? Karena saya sudah pernah mengklik yang nomor 3 ini. Dan isinya hanya tentang beberapa judul jurnal. Jadi dia hanya mengumpulkan judul-judul jurnal gitu. Jadi dia tidak spesifik. Kita masuk ke yang spesifik aja, yang misalnya di nomor 4. Di nomor 4 ini kita klik kanan, open link in new tab. Nah, dari Scopus akan menyampaikan ini loh jurnalnya. Nah, lalu kita blok.
Tapi sebenarnya ini bukan halaman jurnal, ini hanya halaman dari Scopus yang menyatakan ini loh jurnalnya gitu. Sehingga kita perlu blok judul ini, kita buka Google, kita masukkan ke Google, spasi, kemudian EISN-nya kita klik, kita copy, kita masukkan ke Google Form, Google tadi, lalu kita enter. Lalu di bagian atas dari penemuan Google, kita klik untuk menuju ke jurnal yang sesungguhnya. Nah, di sini dia sudah masuk ke jurnal yang sesungguhnya. Jadi bukan lagi halaman Scopus, tapi halaman jurnalnya. Nah, di halaman jurnal ini, dia akan menyatakan apa saja yang bisa dimasukkan ke jurnal ini, seperti ini. Tentunya di dalamnya ada education, karena kita tadi mencari tentang education. Nah, selanjutnya adalah artikel-artikel terbaru di jurnal tersebut. Kita baca saja judulnya satu persatu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Judul-judulnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau search, misalnya tentang PBL, kemungkinan ini bakalan sulit. Misalnya, beberapa jurnal sistem search-nya tidak sebaik ini. Kebetulan ini sistem search dari jurnalnya bagus, jadi bisa langsung ketemu. Misalnya PBL, Developing an Interactive PBL Environment via Persuasive Gamify Elements as Coping Review. Jadi dia menyatakan tentang PBL. Seperti itu cara mencarinya. Misalnya kita mau promoting developing through project design program. Misalnya kita mau yang ini ya. Kita klik kanan, open link in new tab. Lalu karena kita tadi sudah klik open source, jadi jurnal-jurnalnya insya Allah sudah bisa di-download PDF. Kita tunggu dia download. Lalu kita buka PDF-nya. Jadi di sini sudah terdownload abstrak, kemudian keywordnya tentang apa, PBL dan lain-lain, kemudian pendahuluan sampai terakhir. Jadi full PDF bisa kita download kalau open source. Begitu cara download jurnal-jurnal. Semoga membantu. Selamat siang.